kita sedikit berdiskusi tentang video tadi. Ini peristiwa apa, bapak-bapak, ibu-ibu bisa dibantu? Kecelakaan. Sebuah kecelakaan ya? Iya. Kira-kira apa yang dilakukan tadi? Balapan liar ya? Hah? Balapan ya? Oh, balapan ya? Nah, balapan kan? Itu kira-kira dilakukan di mana? Di jalan raya atau di sirkuit? Jalan raya. Di jalan raya ya. Kecepatannya gimana? Tinggi atau? Tinggi. Tinggi. Dan akibatnya apa yang terjadi? Tabrakan. Tabrakan. Bisa mengakibatkan kematian gitu ya. Oke, baik bapak-bapak, ibu-ibu. Ini video ini adalah yang akan kita bahas materi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah melakukan sebuah analisis yang sederhana tentang sebuah resiko. Hari ini kita akan perdalam lagi. Ya, materinya adalah ini adalah menganalisa resiko dalam kegiatan. Ya, itu kompetensinya adalah Pak, kodenya IL02000801. Namun sebelum itu, perkenalkan, tak kenal maka tak saya. Tak kenal maka kita kenalan dulu ya. Kenal dulu. Oke, nama saya Jaki Asmi. Saya nomor HP saya, kemudian tinggalnya saya di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasih nomor 3 Pontianak. Pekerjaan saya pimpinan PT Menara Quantum Solution, kemudian PAC PT Jasa Pratama Area Kalimantan Barat. Ya, ini email saya. Motonya adalah jangan terbiasa jadi orang biasa, jadilah luar biasa. Oke, baik, itu perkenalan dari saya. Nah, kita samakan persepsi dulu ini. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat gelas di sini, kira-kira apa ini? Gelas apakah setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi, setengah kosong. Oke, tidak ada yang benar ya, tidak ada yang salah di sini. Tapi dalam konteks pembelajaran, kita posisikan diri kita adalah sebagai gelas setengah kosong. Contohnya begini, kalau ada kalimat begini, saya mau tahu atau saya sudah tahu, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu milih yang mana? Mau tahu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita memposisikan saya mau tahu, biasanya misalkan kita dapat materi yang itu udah pernah, tapi kita akan menganggap, wah, apa salahnya sih kalau ini kita ulang lagi, kita review lagi, atau ada sesuatu yang baru. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang yang dengan setengah isi tadi, maka kalimat yang muncul adalah begini, saya sudah tahu, maka akan terjadi penolakan dalam diri Anda biasanya. Kalau misalkan materinya adalah materi yang pengulangan misalkan sebabnya. Ya, jadi dalam hal ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita sepakat ya untuk menjadikan diri kita hari ini gelas setengah kosong. Siap diisi, siap sama-sama belajar, oke? Oke, setuju ya? Nah, sebelumnya ada aturan di kelas ini supaya kita dengan lancar dan aman. Yang pertama, mohon HP-nya dimatikan atau di silent. Yang kedua, selama penyampaian materi, mohon untuk tidak saling berbicara antara sesama peserta. Yang kemudian, dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan selama sesi pembelajaran berlangsung. Kemudian, dilarang merokok dan silakan angkat tangan jika ada ingin yang ditanyakan. Oke. Kemudian, hal yang penting lagi, mohon teman-teman di sini bisa lihat kiri kanannya, kira-kira ada nggak hal-hal atau sesuatu yang bisa membahayakan buat kita. Misalkan ada kabel-kabel yang ini ada yang melintas, kemudian ada gelas atau ada botol yang mungkin kurang aman posisinya, silahkan diamankan ya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalkan contohnya ada kebakaran ya di lokasi ini, maka lokasi untuk Anda melakukan evakuasi atau titik kumpulnya bisa di sebelah sana ya, ada pintu. Ada pintu. Di sini adalah saya kira cukup aman karena kita sangat dekat dengan akses pintu keluar. Kemudian untuk AVAR tersedia di belakang dinding ini ya. Oke, baik. Oke, saya akan cek dulu kehadiran teman-teman di sini. Kira-kira di kiri kanannya ada yang tidak ada, belum ada? Oke, alhamdulillah di sini hadir semua ya, teman-teman ya. Nah, kemarin 2 hari yang lalu saya sudah kirimkan pretest untuk materi hari ini dan saya sudah mendapatkan hasilnya, dan ini menjadi gambaran buat saya untuk materi pada hari ini ya. Oke, kita akan sedikit mereview. Sebelumnya adalah materi tentang tali rendah dan tali tinggi ya. Dan di sana kita sudah membahas tentang
resiko tapi tidak terlalu detail. Nah, hari ini kita akan detailkan kembali tentang resiko-resiko yang ada dalam sebuah kegiatan. Nah, ini adalah materi yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu menganalisa resiko dalam kegiatan. Apa sih pengertian dari analisis resiko itu? Itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi resiko yang terkait dengan suatu kegiatan. Jadi proses ini melibatkan identifikasi bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian ada penilaian kemungkinan terjadi bahaya tersebut. Dan kemudian estimasi tingkat keparahannya. Jadi dengan memahami resiko yang ada, kita dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan atau mengurangi resiko tersebut, sehingga meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja kita. Nah, sekarang apa itu resiko? Resiko itu merupakan akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, akibat yang kurang menyenangkan itu bisa adalah fisik, baik luka, patah tulang, dan kematian. Seperti video yang pertama yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi resiko yang kurang menyenangkan itu bisa sampai kematian karena dia terdiri dari tindakan. Kemudian adalah psikologis, trauma, gangguan psikologis, kemudian finansial atau materi. Jadi akibatnya yang kurang menyenangkannya adalah peralatan rusak, tuntutan keluarga, dan ganti rugi. Saya ingin sedikit berdiskusi sedikit tentang sebuah video ini. Ini adalah sesuatu yang viral di kota Pontianak, bapak-bapak, ibu-ibu. Baru bulan-bulan ini saja terjadi. Jika ada seorang pengunjung yang terjatuh, ya, di sebuah gym, dan akhirnya mengakibatkan meninggal dunia yang bersangkutan. Sesuatu yang awalnya mungkin sesuatu yang sangat sederhana terjadi ketika sebelumnya ada seorang wanita yang membuka pintu dengan alasan yang tidak jelas, membuka jendela, kemudian dia meninggalkan, ya. Nah, di sini mungkin ada faktor resiko yang tidak diperkirakan. Dan apa hasilnya? Akhirnya gymnya tersebut ditutup sampai sekarang. Atau ada kasus lagi, nih ada kecelakaan, berita-berita ditutup. Kemudian di Nusa Penida, kemudian juga ada di Loteng, ya, kasus-kasus. Kemudian ada yang sifatnya pencemaran air terjun yang tercemar. Kemudian juga, nah, dan akhirnya akan terjadi lokasi itu tersebut ditutup, ya. Jadi kita sebagai seorang pelaku wisatawan tentu sangat dirugikan kalau kita tidak memprediksi resiko yang terjadi. Nah, apa itu bahaya dan resiko? Bahaya adalah sesuatu yang berpotensi merugikan Anda, sedangkan resiko yaitu kemungkinan terjadinya kerugian yang timbul dari sumber bahaya yang terjadi. Jadi tujuan kita menganalisis resiko adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengidentifikasi dan mengelola potensi resiko. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan bahaya, membantu dalam pengambilan keputusan, menghilangkan atau mengurangi resiko, dan yang keempat adalah memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Dan ini ada di pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kecelakaan untuk wisatawan, ya. Oke. Nah, bagaimana kita menganalisis? Jadi kejadian tersebut ada 3 hal penyebabnya, yaitu faktor manusia, faktor peralatan, dan alam dan lingkungan. Kalau manusia, misalkan rokok, kondisi fisik, umur, keahlian, ketakutan, kecemasan, dan seterusnya. Peralatan adalah kualitas alat, jumlah alat dan cara penggunaan, dan itu faktor area dan lokasi. Ya. Kemudian teknisnya, nah, teknis penilaiannya adalah yang pertama untuk resiko tadi. Yang pertama adalah untuk peserta. Kita perhatikan umurnya atau tingkat kedewasaannya, kemudian pengalaman berkegiatan, kemudian kemampuan fisik, serta sikap dalam menghadapi bahaya dan ketangguhan mental. Kemudian yang terakhir adalah keinginan klien, itu faktor manusia. Nah, bagaimana kita cara mengantisipasinya? Kita bisa melakukan cek dan rechecknya dengan membuat sebuah form seperti ini, ya. Kita data peserta, ya.
kemudian juga secara lengkap. Kemudian di situ ada nggak keterangan khusus, misalkan yang bersangkutan sedang hamil atau punya terdedah penyakit-penyakit tertentu sehingga mereka harus diperhatikan lebih serius oleh fasilitator. Kemudian kita juga memerlukan formulir keterangan medis, ya. Jadi dengan catatan ini kita bisa memilah-milah, ya, kira-kira peserta mana yang bisa kita perlakukan sesuai dengan yang kita ingin lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari sini adalah penilaian aktivitas atau kegiatannya. Itu apa aja? Tingkat resikonya seperti apa, kesulitannya seperti apa, kemudian pengaturan keselamatan seperti apa, kemudian kesesuaian antara keinginan klien dengan kemampuan teknis mereka, serta tentunya adalah keterampilan dan pengalaman fasilitator. Jadi resiko itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama adalah resiko yang memang ada atau real risk. Yang kedua adalah perceived risk. Yang ketiga adalah resiko yang disebabkan kekeliruan fasilitator dalam menganalisis dan mengantisipasi kondisi. Residual risk. Jadi misalkan yang pertama dan kedua itu sudah dilakukan, ternyata masih ada resiko yang lain yang kita tidak pernah perkirakan. Itu namanya adalah residual risk, ya. Jadi yang ketiga adalah lokasi kegiatan. Ini penting, misalkan jarak dan akses untuk mendapatkan pertolongan. Kita harus perkirakan dari satu kegiatan ini lokasinya jaraknya jauh nggak, misalkan dari dokter atau dari rumah sakit, sehingga kalau terjadi apa-apa kita bisa memprediksi berapa lama sih kita harus mengevakuasi. Kemudian kondisi iklim dan cuaca, ya, ini juga penting. Kita harus memperkirakan kemungkinan misalkan di lokasi itu ada kemungkinan ada banjir, longsor dan sebagainya. Kemudian kesesuaian dengan keinginan dan kemampuan teknis klien, atau yang keempat adalah sering tidaknya lokasi tersebut dipergunakan. Kemudian yang keempat adalah tingkat pengawasan, kemampuan fasilitator, kemudian rasio jumlah peserta dengan staf lapangan yang bertugas, ya, jangan sampai terlalu banyak atau terlalu kurang kurang dari yang dibutuhkan. Kemudian tentunya adalah jam terbang staf yang bertugas dan ketersediaan dukungan serta kecakapan dan pengalaman koordinator di lapangan. Nah, jadi sumber informasi juga kita bisa dapatkan dari 3 sumber. Yang pertama biodata calon peserta yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang kedua adalah informasi dari pihak pengirim. Jadi misalkan dari vendor kita yang ingin klien kita sudah punya data-datanya, ya. Jadi kita bisa mengambil data itu sebagai alat kita untuk kegiatan. Yang terakhir adalah sumber informasi tambahan, ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari perkiraan cuaca, ya. Kemudian juga yang kedua ada untuk peralatan, ya, kita bisa melihat dari standarnya katalog industri-industrinya. Kemudian panduan-panduan umum berkegiatan. Yang keempat adalah informasi dari sumber mengenai lokasi dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Nah, ini adalah formnya, manajemen resikonya, yang kita akan bisa tentukan di mana yang namanya real risk, di mana yang perceived risk, ya. Jadi kita bisa nanti di situ akan ada apakah itu atau tidak lokasinya. Jadi ini bahan kita kepada calon klien kita bahwa lokasi ini layak untuk dilakukan kegiatan atau tidak layak. Jadi kita punya datanya. Nah, ini adalah laporan kecelakaan. Kalau nanti juga terjadi kecelakaan, maka kita juga harus membuat laporan dengan format seperti ini kira-kira. Ini gunanya untuk apa? Untuk antisipasi untuk kegiatan berikutnya. Kita punya data. Jadi kesimpulannya, baik teman-teman, analisis risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, analisis, dan mengevaluasi dan seterusnya, ya. Oke, baik. Nah, kemarin sudah pretest. Sekarang saya berikan waktu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk ngisi post-testnya, ya, untuk mengukur bagaimana tingkat pemahaman Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dengan materi yang sudah kita berikan. Oke, waktu dan nanti silakan linknya sudah saya bagi. Oke, terima kasih sudah saya dapat jawabannya. Kemudian ada tugas tambahan lagi buat Bapak-Bapak, Ibu semua. Silakan cari referensi dari internet mungkin, ya, mengenai informasi tentang contoh-contoh kegiatan dengan yang beresiko tinggi. Silakan mungkin itu saja materi hari ini. Terima kasih sudah bersemangat. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan Bapak-Bapak, Ibu? Oke, terima kasih. Ya. Oke,
tetap selalu jaga kesehatan dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.